jadi rujukan utama ya, bahwasanya awal yang diterima oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ia bermimpi terlebih dahulu. Awwalu ma budi'a bihi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam minal wahyu ar-ru'ya as-sadiqah. Beliau bermimpi. Itu pertama kali itu bermimpi, dan ia tidak pernah bermimpi kecuali benar terjadi, akan terang benerang gitu. Nah, setelah beliau bermimpi mendapatkan sesuatu, beliau suka menyendiri. Habbaba ilaihi al-khala, fakana ya'ti Hira. Datanglah beliau ke Gua Hira. Di Jabal apa Gua Hira itu? Jabal Nur. Ada yang udah naik Gua Hira? Hah? Udah Pak Haji? Udah naik. Masuk ke gua. Masya Allah, kuat berarti. Dengkulnya masih kuat. Alhamdulillah. Fayatahannasa, beliau kemudian tahannus. Apa tahannus? Berdoa, terus bermunajat kepada Allah Ta'ala. Beberapa malam di situ. Tiba-tiba ketika di Gua Hira itu datanglah malaikat Jibril. Kagetlah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Malaikat Jibril langsung menyuruh Nabi untuk Iqra, bacalah. Kan? Iqra, bacalah. Nabi menjawab, ma ana biqori, saya tidak bisa baca. Kemudian fa'akhadhani wa ghattani, dirangkullah Nabi dan didekap sekuat-kuatnya oleh Jibril sampai Nabi payah. Ya. Kemudian disuruh lagi membaca Iqra, Nabi tetap menjawab ma ana biqori. Sampai 3 kali. Setelah 3 kali didekap dan dilepaskan, kembali Jibril membimbing Nabi. Iqra, kata Jibril, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, sampai 5 ayat itu dibaca oleh Jibril. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akhirnya bisa membaca 1 sampai 5 ayat itu. Ia gemeter, sangat gemeteran sekali dan takut. Nah, ini 1 sampai 5 ini berdasarkan keterangan tadi Sayyidah Aisyah, itulah wahyu pertama yang diturunkan kepada Nabi. Kemudian masih di Sahih Bukhari, an Abi Salamah ibni Abdurrahman, sahabat namanya Salamah putra Abdurrahman radhiyallahu anhuma, ia berkata, ini muttafaq alaih juga, dia mengatakan sa'altu Jabir ibn Abdullah, sa'altu Jabir ibn Abdullah, saya bertanya kepada Jabir sahabat Nabi, ayyul Qur'an unzila qabl,
qala ya ayyuhal muddathir, ya ayyuhal muddathir kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur. Sampai situ. Nah, ini juga menjadi perdebatan para ulama. Riwayat ini mengatakan al-alaq, riwayat yang ini mengatakan al-muddathir. Bahkan Jabir bin Abdullah radhiyallahu an menceritakan seperti itu. Lalu mengenai Al-Fatihah, ini Abi Samirah dari Amr bin Syarhabil, ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari tetapi status hadisnya itu marfu', jadi tidak sahih. Begitu pula yang diriwayatkan, dan ini yang mengatakan ini sahih atau tidak kan ulama ahlinya, diantaranya Imam As-Suyuti dan Imam Al-Zarkashi. Nah, kita tambah statusnya ini dhaif ya. Kalau ini sahih. Sebelum kita bahas kedua yang sahih ini, kita tetapkan dulu status ini ya, biar ini tidak kita bahas. Ini haditsun mursal inda Suyuti wa dha'ifun ini dhaif inda Zarkashi. Ini baik Imam Suyuti maupun Imam Az-Zarkashi ini ahli hadis dan juga ahli Quran yang mengarang kitab Ulumul Quran. Dhaif, karena dalilnya ini dhaif, maka tidak sepadan ketika dihubungkan dengan pendapat pertama maupun yang kedua. Kemudian status yang ini juga tentang bismillah, ini sebuah ijtihadnya dianggap merupakan ijtihad tabi'in, di mana Ibni Abbas menganggap bahwa bismillah itu menjadi awal setiap surah dalam Al-Quran selain surah At-Taubah. Dari itu konsekuensi logisnya berarti basmalah dong sebelum Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi ini ijtihadnya sahabat, sehingga istilahnya bukan hadis tapi marawahu, apa yang diriwayatkan oleh tabi'in tapi itu tidak sampai kepada Nabi, mentok di Ibni Abbas pada pendapatnya Ibni Abbas. Di mana Ibni Abbas juga tidak mengatakan kalau bismillah itu pertama yang turun, tapi mereka ini Hasan al-Basri, Ikrimah maupun Ibnu Jarir mengambil konsekuensi logis dari ungkapan Ibni Abbas bahwa bismillahirrahmanirrahim menjadi bagian awal ayat setiap surat selain dari surah At-Taubah.
Kan bismillah itu ikhtilaf. Apakah itu termasuk Fatihah atau tidak? Pertama itu. Tapi sepakat bismillah itu bagian dari Quran, yakni surah An-Naml ayat 30, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Soal bismillah bagian dari Fatihah itu ikhtilaf. Ada yang mengatakan bagian, ada yang mengatakan tidak. Nah, Ibni Abbas ini, Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, termasuk yang mengatakan bahwa bismillahirrahmanirrahim bagian dari Fatihah dan setiap surat yang ada dalam Al-Quran kecuali Baro'ah. Nah, di situ muncullah pendapat dari kalangan para tabi'in, kalau begitu sebelum disuruh Iqra bismi rabbikal itu baca dulu bismillah. Nah, berarti ini tidak sampai kepada Nabi. Ini dari riwayat ini dirangkum oleh Imam As-Suyuti dan ini pun dhaif. Ya, terlepas bahwa pendapat Ibnu Abbas itu benar, tapi menurut para ulama tidak berarti bahwa bismillah itu yang pertama kali diturunkan. Di mushaf pun sebelum surah Al-Alaq itu ada bismillah. Semua di mushaf itu selain At-Taubah ada bismillah. Nah, kenapa itu kok ditulis? Pertama, lil fasli, untuk tabarruk sudah jelas. Tabarruk ya. Kullu amrin dhibalin la yubda'u fi bismillah fahuwa aqta. Itu udah jelas. Kemudian untuk membedakan dari surat ke surat. Jadi ada jam bismillah tidak sepakat bahwa itu awal dari tiap surat. Tapi Ibni Abbas dan sebagian ulama Syafi'iyah itu menganggap apa? Setiap awal surat. Intinya baik dalil yang ini maupun yang ini sudah tidak kita bahas lagi. Ini sebagai wacana dan pengetahuan bahwa begitu pendapat tabi'in saja sudah luas soal ini. Ada yang mengatakan ini. Nah, sebagai apa? Wawasan bagi kita. Kemudian kita membahas selanjutnya bagaimana tentang Al-Alaq dengan Al-Muddathir ini. Jadi yang benar Al-Muddathir dulu apa Al-Alaq dulu? Toh dua-duanya sahih. Memang ini selimutannya di rumah, gitu. Iya. Baik. Nah, dalam menyikapi ini ulama punya cara. Cara yang pertama, ta'arud itu al-jam'u bainahuma, menggabungkan dua riwayat tanpa ada kesan kontradiksi. Bagaimana cara menggabungkan? Tapi walaupun demikian, Imam Suyuti mengatakan dari dua riwayat ini ulama ada yang menganggap ta'arud. Ta'arud itu bertentangan. Jadi yang pertama metodenya ta'arud dianggap bertentangan dan menyalahkan Jabir. Karena itu ungkapan Jabir. Pokoknya Jabir saat itu menjawab pertanyaan Abi Salamah itu salah. Itu yang pertama, ta'arud. Yang kedua, al-jam'u bainahuma, menghubungkan keduanya. Maksudnya gimana? Tidak ada yang salah.
dengan dua riwayat itu. Karena Jabir bin Abdullah ia menceritakan ketika itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sedang perjalanan menuju rumahnya. Faja'ahu malakun alladzi faja'ahu al-malak alladzi ra'a fi Hira. Kemudian Nabi didatangi oleh malaikat yang malaikat tersebut sempat Nabi lihat di gua Hira. Kemudian Nabi langsung bukan tersungkur apa, jadi dari berdiri itu jadi begini. Duduk dengan dengkulnya, nggak gidik gitu. Seakan mengatakan zamiluni, tutuplah aku. Nah, oleh malaikat itu turunlah firman, ya ayyuhal muddatsir kum, bangkitlah kamu, fa'anzir, dan berilah olehmu peringatan kepada umat, warabbaka fakabbir, bertakbirlah menyebut nama Tuhanmu, wasiyabaka fatahhir, bersihkan bajumu, jangan dakwah dalam keadaan misalkan pakai baju kotor, warujza fahjur, jauhilah ucapan yang jelek, yang kasar. Nah, di sini Jabir bin Abdullah memang ayat itulah yang pertama beliau dengar, sehingga yang disebut oleh Jabir bahwa yang pertama turun kepada Nabi itu bukan secara mutlak, tapi nisbi. Apa itu nisbi? Yang berkaitan dengan inzar, memberi peringatan kepada umat. Sementara dalam Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu tidak mengandung perintah untuk memberikan peringatan. Berarti kalau ini al-alaq itu lin nubuwah, kalau ini lir risalah. Ini soal kenabian, ini soal kerasulan, di mana kenabian itu terlebih dahulu datang al-alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Seseorang itu menjadi nabi cukup ia mendapatkan kekhususan dari Allah, mendapatkan suatu perintah untuk dirinya tanpa ada untuk menyampaikan dan sebagainya. Nah, setelah itu tertangkap di Gua Hira, ya, ketika pulang di rumah, indikasinya masih dalam hadis Jabir bahwa ia gemetar, Nabi gemetar itu melihat malaikat yang pernah ia lihat di Gua Hira. Berarti itu datangnya al-muddatsir ini setelah al-alaq. Nah, al-jam'u bainahuma ini berarti al-alaq yang pertama, yang kedua al-muddatsir, itu yang menjadi pendapatnya jumhur para ulama yang menggabungkan dua riwayat ini. Jadi seperti bertentangan padahal tidak. Bagaimana caranya mentakwil? Oh, Jabir mengatakan demikian, mungkin ayat yang berkaitan dengan inzar. Apa itu inzar? Memberi peringatan atau berdakwah kepada umat. Sementara dalam Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu belum muncul di situ perintah apapun. Hanya baca menyebut nama Tuhanmu, Tuhan yang menciptakan dari segumpal darah, yang mengajarkanmu dengan kolam dan sebagainya. Tapi di al-muddatsir itu sudah ada perintah, kum, berdiri, fa'anzir, berilah orang peringatan. Wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza tahjur. Jadi ini awalin nubuwah. Yang pertama dalam ini awal lir risalah.
Bedanya Nabi dan Rasul kan begitu. Mendapatkan untuk sendiri dulu. Ketika ada perintah wajib menyampaikan, itu baru Rasul. Kemudian, kalau demikian, tidak salah dengan pendapatnya Abi Samirah Umar bin Sarhabil yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi, tidak salah menyebutkan Al-Fatihah yang pertama. Kenapa? Karena yang dimaksud surah Al-Fatihah yang pertama itu betul. Karena baik Al-Alaq maupun Al-Muddathir, walaupun pertama kali diturunkan, tidak lengkap. Adanya kalla setelah ayat ke-6 itu surah Al-Alaq. Kalla innal insana layatagha ar-ra'ahu istaghna. Itu kan setelah proses ketika beliau sholat kemudian diganggu oleh Abu Jahal. Kamu sholat diancam, Nabi itu tidak boleh sholat itu diancam. Kalau kamu masih sholat, kata Abu Jahal, saya akan panggil orang-orang untuk mengeroyok kamu. Makanya ditantang oleh Allah, sanad falyad'u nadiyah, sanad'u zabaniyah. Dipanggil, aku akan panggil malaikat Jabaniyah. Nah, itu diancam oleh Allah. Nah, baik Al-Alaq maupun Al-Muddathir tidak turun satu surat sekaligus. Berarti ini adalah awwalu suratin kamilatin. Surat yang pertama kali turun secara sempurna gitu. Surat yang pertama kali turun secara keseluruhan adalah Al-Fatihah. Nah, Al-Fatihah itu menurut banyak riwayat turunnya berulang. Di Mekah ya turun, di Madinah ya turun lagi. Makanya di Quran namanya Al-Fatihah itu Makkiyah wa Madaniyah, karena termasuk yang diturunkan berulang. Dalam salah satu kitab Al-Qawaid dijelaskan qiraat yang pertama maknya dibaca panjang, turun lagi yang kedua maknya dibaca pendek. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Turun lagi tuh ketika di Madinah, Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Makanya dua wajah. Di maknya ada yang panjang dan pendek. Jadi ini adalah surah yang pertama turun secara sempurna. Karena baik surah Al-Alaq maupun Al-Muddathir tidak diturunkan secara sekaligus dari Iqra sampai wasjud waqtarib. Hanya 5 saja. Hanya 5 saja. Nah, soal perbedaan riwayat ini, kalau kita hanya baca buku, itu juga pusing. Kalau tidak dijelaskan oleh guru. Saya juga kalau baca buku saja pusing. Nah, ketika ya guru saya juga bilang begitu. Kalau ada beda riwayat itu seperti mengganjal segede gunung. Tapi kalau sudah dijelaskan oleh guru, perbedaan yang seperti ini, perbedaan lafzi namanya itu seperti lalat, katanya begitu, seolah-olah seperti lalat. Kemudian namanya awaliyah, permulaan yang diturunkan itu ada yang alal itlaq, secara mutlak. Ada yang namanya
ayat turun idhofiyah secara nisbi. Ayat yang pertama kali turun, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Betul? Betul. Tentang khamr. Karena untuk khamr ini turun berkali-kali. Yang kedua, la taqrabu ya zamanu la taqrabu sholata wa antum sukaro. Itu setelah 2,5 tahun loh. 2 tahun 3 bulan. Setelah itu turun lagi, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsum min amalis syaiton. Nah, jadi yang pertama kali turun yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Betul? Betul. Apakah mutlak? Tidak. Nisbi, berkaitan dengan hukum khamr. Nah, jadi apakah ini yang pertama betul? Min awail masuknya. Awail itu ayat-ayat yang masuk pada kategori permulaan. Kalau ini permulaan nubuwah, permulaan risalah, ini surat yang pertama kali turun secara sekaligus. Tapi kalau ditanya manakah yang paling awal secara mutlak sebelum ini ulama jumhur itu ke surah Al-Alaq 1 sampai 5. Awas. Jangan dianggap 1 sampai selesai ya, 1 sampai 5. Nah, ini untuk awal manuzila, untuk akhir manuzila. Kan awal dan akhir nanti dibahas. Surat apakah atau ayat apakah yang terakhir turun? Nah, ini lebih ramai lagi pembahasannya kalau yang terakhir. Hadisnya pun ada, riwayat banyak. Yang jelas, para sahabat itu meriwayatkan sesuai dengan pengetahuannya, dan pengetahuannya itu berbeda-beda. Disitulah banyaknya riwayat-riwayat. Nah, di situ para ulama menggabungkan dari banyak riwayat, kemudian diteliti zamannya. Nah, sehingga setelah diteliti zamannya ini, ketika pulang ke rumah, ini di dalam hadis yang lain masih riwayat Jabir terjadi ketika fatratil wahyu. Apa itu fatrah? Pernah turun, kemudian ada selang beberapa saat, beberapa waktu tidak turun. Berarti sebelumnya sempat turun. Nah, oleh karenanya para ulama mengatakan bahwa yang dimaksud Jabir adalah ayat yang pertama turun dalam fatrah wahyu. Karena setelah Al-Alaq itu turun, sempat terhenti. Tidak besoknya datang lagi wahyu, tidak, terhenti tuh. Tapi setelah Al-Mudaththir turun, baru terus-terusan. Tidak ada fatrah di situ. Nah, itu juga diantara yang dipahami oleh para ulama dari riwayat Jabir bin Abdullah ini. Nah, ada awail maksusah. Berarti kalau ditanya ayat apa yang pertama kali turun di Mekah? Al-Alaq 1 sampai 5. Ayat atau surat apa yang pertama kali turun di Madinah? Ayat yang pertama kali turun soal peperangan. Nah, jadi tentang awail, ayat-ayat yang pertama kali turun tapi sifatnya nisbi, berkaitan dengan hukum tertentu. Nah, kalau yang berkaitan atau yang tidak berkaitan secara mutlak, yaitu Al-Alaq ini. Tentang risalah Al-Mudaththir. Nah, ketika Nabi ke Madinah,
Yang pertama turun itu surah Al-Mutaffifin. Surah Al-Mutaffifin. Ada yang mengatakan surah Al-Baqarah. Ayat pertama kali yang membolehkan berperang setelah sebelumnya tidak boleh, harus menahan diri, itu di surah Al-Hajj, udzina lilladzina yuqataluna bi annahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir. Itu pertama kali tentang qital. Tentang khamr tadi sudah, yas'alunaka anil khamri wal maisir. Tentang makanan di Mekah, tentang makanan di Madinah itu berbeda-beda. Jadi ketika kalau kita membahas awail, ayat-ayat yang pertama kali turun tentang hukum-hukum tertentu, itu juga kita bagus kalau mengetahuinya. Tapi tentang yang mutlak pertama kali diturunkan yaitu Al-Alaq 1 sampai 5. Iya, memang seperti yang disebutkan tadi itu. Para ulama, bahkan Imam Suyuti mengatakan demikian, itulah pendapat yang benar. Hanya di sini kita jangan kaget kalau membaca buku tertentu, misalkan ada yang tidak pakai al-jam'u bainahuma, hanya pakai ta'arud saja. Kalau pakai ta'arud, pasti pemaparannya ulama tersebut menyalahkan Jabir itu. Bahwa Jabir itu salah, begitu komentarnya. Nah, kita atau Imam Suyuti maupun Az-Zarkashi dalam kitab Al-Burhan tidak sampai menyebutkan Jabir bin Abdullah itu salah, tidak. Dengan riwayat tadi bahwa ia mengatakan yang pertama turun adalah Al-Mudaththir. Tetapi ditakwil, mungkin maksudnya adalah ayat yang diturunkan kepada Nabi di masa fatrah, di masa setelah berhentinya wahyu, setelah menerima surah Al-Alaq, atau yang berkaitan dengan inzar, pertama kali perintah memberi peringatan kepada umat secara kafah, ya, baik Makkah maupun semua manusia, ya, perintahnya yang pertama kali itu adalah surah Al-Mudaththir. Walaupun perintah inzar itu kan banyak. Contoh, wa anzir ashiratakal aqrabin di surah Asy-Syu'ara, bahwa Nabi diperintahkan untuk memberi peringatan kepada kerabat-kerabat yang dekat. Wa anzir kan banyak. Nah, itu setelah Al-Mudaththir kalau itu. Nah, mengenai kenapa kita, sedikit lagi, kenapa kita cenderung pakai yang ini, tidak memakai ta'arud. Ta'arud itu, kalau ta'arud sudah jelas dibentrokkan dan dibatalkan salah satunya. Walaupun ini keterangannya sahih, tapi ini Jabir di situ ia khilaf bahasa kita, maksudnya lepat salah. Kenapa kita menggunakan ini? Karena ada juga masih riwayat Jabir yang mengatakan begini. Ini masih hanya riwayatnya Imam Bukhari. Di lafadz Imam Bukhari mengatakan an Jabir bin Abdullah qol, dari Jabir bin Abdullah ia berkata, sami'tun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa huwa yuhaditsu an fatratil wahyi. Saya mendengar Nabi ketika itu beliau menjelaskan
tentang fatrah wahyu. Faqala fi hadithihi tabainama ana amshi id sami'tu sautan minas sama. Ketika saya berjalan tiba-tiba saya mendengar suara dari langit. Farafa'tu ra'si, kemudian aku tengadahkan ke atas gitu. Aku mengangkat kepalaku ke atas ke langit. Fa'idha al-malakul ladzi ja'ani bihiro. Tiba-tiba datang malaikat yang pernah waktu itu mendatangi di gua Hiro. Kalau kita gimana kira-kira? Kaget. Paling enjin. Kalau kita kaget. Ya nggak bakal kuat kalau kita nggak kuat. Kira-kira talaki Quran itu sama guru berat ya? Berat kan? Ya apalagi sama malaikat Jibril lah. Nabi aja keringetan. Ini sama ibu ke depan sini suruh baca sama Ustadz Lili. Nah, itu kan juga kadang yang lancar-lancar jadi grogi dan sebagainya. Padahal ya sesama kita, istilahnya masih manusia gitu. Wahyu itu berat. Anak-anak tahfidz kalau setor, Ustadz tadi di rumah lancar, oh depan Ustadz jadi hilang-hilang. Allah bilang. Tadi lancar apa berapa kali diulang? Enggak, itu mah kurang aja. Masa grogi, udah dari dulu kenal grogi. Itu kurang mateng kalau itu. Harusnya 20 kali diulangnya. Ya 4 kali. Yang Bu Haji tuh, mesnya gitu Bu Haji. Grogi katanya. Kembali. Setelah melihat tiba-tiba malaikat itu duduk di atas kursi terbang ya, antara bainas samai jalisun ala kursiyin bainas samai wal ar. Jibril itu duduk di kursi yang mengapung bainas samai wal ar, antara bumi dan langit. Fahafistu minhu ra'ban. Kemudian aku seperti tadi itu, hafistu itu duduk dengan dengkul apa? Duduk tersimpuh apa? Oh tersungkur kan ininya itu. Apa itu duduk bersimpuh? Kemudian aku bersimpuh lah gitu. Kalau Sunda menagog, bersimpuh karena takut. Paraja'tu, kemudian aku pulang. Fakultu zammiluni fadaththiruni fa anzalallahu ta'ala ya ayyuhal muddaththir ila warrujza fahjur. Dari ya ayyuhal muddaththir sampai warrujza fahjur. 5 ayat ya. Oh berarti hadis yang pertama ini ada 2, dalam dua-duanya sahih tentang Jabir ini. Hadis yang pertama tadi seakan-akan Al-Muddathir itu mutlak turun yang pertama. Nah, kalau lihat buku-buku, para ulama itu tetap ada yang menganggap ta'arud. Mungkin mereka itu tidak sampai kepada mereka hadis yang ini. Hanya hadis yang lain. Hadis yang lain yang terkesan bertolak belakang adalah berbeda dengan hadis yang tadi. Riwayat Bukhari Muslim, Abi Salamah berkata, Sa'atu Jabir bin Abdullah, aku bertemu dengan Jabir, bertanya kepada Jabir bin Abdullah, ayyul Qur'an unzila qabl, manakah di Quran yang diturunkan sebelumnya, maksudnya pertama kali. Qala, Jabir menjawab, ya ayyuhal muddathir qultu. Terus Abi Salamah itu bertanya lagi, Abi Salamah itu mendebat Jabir,
Au ikra bismi rabbik, bukankah yang pertama kali itu, kata Abi Salamah, ikra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jabir berkata, qala uhadditsukum ma haddatsana bi Rasulullah SAW, inni jawartu bi Hira falam qad. Jabir tetap menyebutkan bahwa saya mendengar dari Nabi langsung bahwa suatu saat Nabi dari Gua Hiro kemudian mau pulang ke rumah, didatangi Jibril, kemudian turun surah ya ayyuhal muzammil setelah orang-orang menyelimuti Nabi itu. Nah, Jabir saat meriwayatkan ini belum sampai kepadanya apa yang terjadi di Gua Hiro. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebetulnya ini pengembangan saja ya, karena saya kira sudah pada tahu semua kalau yang pertama kali turun itu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sampai malam ya'lam. Ini terkait pertama kita hadis-hadisnya tahu, kemudian versi yang lain mengatakan Al-Baqarah, Basmalah juga kita menjadi tahu. Untuk yang terakhir diturunkan, insyaallah di pertemuan yang akan datang ini kita serap dulu yang ini. Kalau ada yang ditanyakan dipersilahkan. Ya. Betul, jadi Al-Fatihah itu di Madinah juga turun lagi. Setelah sebelumnya juga turun di Mekah. Nggak tahu di sini masuknya apa. Kalau di Quran Mekah itu dua biasa dituliskan Makkiyah wa Madaniyah. Di sini malah didahulukan yang Makkiyahnya. Kalau ke Indonesia itu Makkiyah. Oh, nggak ada. Maksudnya ini yang turun berulang-ulang itu tidak hanya Al-Fatihah. Di kitab Ulumul Quran ini Sayyid Alwi Al-Maliki wa yajuzu ayyakuna tikrarun nuzul li faidati ikhtilafi harfil qiraah. Quran turun berulang membawa faidah perbedaan cara baca. Fatanzilal ayatu marratan ala harfin wa marratan ukhra ala harfin ghairih. Seperti hanya Fatihah nuzilat marratan sekali turun biharfi maliki yaumiddin wa marratan, dan di lain waktu turun dengan maliki yaumiddin. Begitu pula qiraat-qiraat yang lain. Salah satunya ayatul ruh, tentang ruh itu tidak sekali turunnya. Kemudian surah Al-Ikhlas itu pun tidak sekali turunnya. Nah, para ulama menyimpulkan itu karena banyak riwayat. Oh, ini di Mekah. Ada mengatakan di Madinah ini. Menurut sahabat yang senior, tidak. Saya ini orang muhajirin, pernah di Mekah,
ketika di Mekah ini sudah turun kan gitu. Nah, mengenai sebab-sebabnya atau masalah bisa turun lagi di Madinah itu apa masalahnya? Bisa jadi tidak ada masalah. Kalau faedah memang ada. Kenapa tidak mesti ada masalah? Karena tidak setiap ayat maupun surat itu mesti ada sababun nuzul. Tidak semua ayat-ayat ada asbabun nuzulnya. Ayat-ayat yang ada asbabun nuzulnya seperti karena ada pertanyaan dan sebagainya, Nabi terdiam, kemudian karena mereka misalkan melakukan hal-hal yang mengganggu Nabi, kemudian turun dan sebagainya, itu kan asbabun nuzul namanya, latar belakang dari turunnya ayat maupun surat. Nah, tidak semua di dalam Al-Quran memiliki asbabun nuzul. Ada yang memang ya tiba-tiba saja tuh turun. Ini kalau dicatat enggak ini dipoto ya, karena ini masuk materi ulangan. Ayo nanti kan wisuda ya Pak Direktur. Wisuda. Wah, sebelum wisuda berarti pakai seragam dulu. Kemarin ngobrol-ngobrol itu pakai seragam bagus ya, iya. Baik, para bapak, para ibu semuanya, semoga bermanfaat. Silakan, silakan. Tulisan. Betul. Makanya Rosmul Usmani cara menulis Quran itu tidak sembarangan, harus mewakili yang lainnya. Contoh di Quran itu Malik Yaumiddin pasti nulisnya begini. Ada ini harokatnya, kita lihat. Ini karena tasamuh. Kalau langsung nulisnya begini, Malik Yaumiddin, orang ini mesti panjang bacanya, Malik Yaumiddin. Padahal ini dua cara baca, dua qiraat. Bahkan di riwayat kita ya, di riwayat Asim, Hafaz qiraat Asim, riwayat Hafaz itu juga sama, bisa Malik Yaumiddin atau Malik. Makanya di Quran itu begini, Malik Yaumiddin atau Malik Yaumiddin. Nah, itu Rosmul Usmani menulis punya kaidah bagaimana perbedaan riwayat itu juga ada ruang di situ. Gitu. Apalagi ya contohnya, makanya banyak yang panjang cuma diganti gini aja dengan harokat berdiri, tapi dua, ya, tapi dua. Nah, kalau Quran Indonesia karena bukan Rosmul Usmani, jadi yang masyhur saja, qiraat masyhur di kita. Kadang begini nulisnya, kadang yang dulu itu tanda sin di bawah di atas aja, yang untuk short diganti sin, itu juga nggak beraturan gitu. Itu. Ada juga yang izinnya cuma fotokopi, izin percetakan yang lain, dianya nyetak sendiri. Tiba-tiba salah kan gitu, seperti yang viral itu di surah Al-Kahfi, itu mereka tidak mendapatkan tashih dari Mushahih Kementerian Agama, tapi kok di awal Qur'annya ada izin percetakan, itu ternyata ngambil izin orang di copy itu, jadi tidak melalui prosedur. Nah, makanya hati-hati.
Oh, ketika saya katakan ada yang di surah fakana akibatuhuma annahuma khalidina. Harusnya kan khalidaini, masih khalidina. Itu salah. Itu Quran tuh, cetakan kita tuh. Karena di kita tuh percetakan menjamur. Ada apalah Quran apalah al apa banyak gitu. Kalau di negara lain itu tidak terlalu banyak karena harus ada agak disiplin lah gitu. Karena nanti banyak makelar-makelar terus yang hanya orientasinya bisnis dan mengesampingkan yang tadi-tadi itu. Travel banyak gitu. Susah ngontrolnya. Ada yang bis sebetulnya begini jadi supaya terlihat jet bus. Enggak, maksud saya semuanya juga benar. Tapi di kita rawan. Tapi di mushaf cetakan kita yang swasta-swasta itu ada beberapa yang juga salah. Kayak alamin juga kan begitu, Rabbil alamin juga nggak begini kan, langsung aja nyambung karena ada qiraat juga inna fi dzalika laayatin lil alimin juga ada. Jadi ininya disambung saja. Quran Arab itu cukup dua. Ini alternatif pilihan. Bisa dibaca panjang, bisa dibaca pendek. Nah itu. Saya kira kalau masalah itu lain lagi ya. Ini beliau ketika disuruh bacalah, maksudnya mengikuti bacaan Jibril, ia tidak mampu, gitu. Dia tidak mampu. Karena Jibril tidak sedang membaca tulisan, membawa tulisan. Tidak begini nih, misalkan bawa koran atau bawa majalah, baca, tidak dalam posisi sedang begitu. Jadi yang tadi itu emang ada pembahasannya lain gitu. Di samping Nabi emang al-ummi gitu kan. Tapi ini maksudnya Nabi Qori itu beliau tidak bisa mengikuti yang Jibril baca sampai didekap 3 kali dilepaskan baru ia membaca. Kalau soal bahwa Nabi tidak membaca dan tidak menulis memang iya, Nabi tidak pernah ke perpustakaan, Nabi tidak menulis, membuat artikel dan sebagainya, tidak menunjukkan bahwa Quran tidak ada kontribusi dari Nabi, itu betul-betul firman Allah. Tapi bukan berarti Nabi buta huruf. Sekali lagi bukan berarti Nabi buta huruf gitu. Bapak kalau dikasih pistol bisa nembak nggak? Saya nggak menembak. Bukan berarti saya nggak bisa bunuh orang, kan bisa. Tapi saya bukan pembunuh. Bukan berarti artinya banyak yang tidak dilakukan padahal bisa. Nah ini kan pada nulis, kalau malam Kemis ngaji atau Sabtu pagi itu kan pengajiannya ummi semua, nggak nulis, nggak baca. Itu namanya majelis ummi, nggak ada yang nulis, nggak ada yang baca, nggak ada yang bawa kitab, nggak ada yang bawa pulpen, itu ummi. Tapi apakah buta huruf yang ngaji? Enggak. Cuma kalau ini bukan pengajian ummi karena bawa kitab, bawa buku. Jadi Nabi itu pernah suatu kasus, Ali bin Abi Thalib menulis surat, kemudian tulis dari Muhammad bin Abdullah. Ali bin Abi Thalib masih kekeh min Muhammadin Rasulillah. Hapus Ali. Sayyidina Ali kan nggak mau ngapus, nggak enak. Nabi kemudian menghapus dengan tangannya sendiri. Rasulillahnya itu dihapus. Kenapa jangan pakai Rasulullah? Karena ini kan perjanjian dengan orang lain. Orang Yahudi itu
mereka yang tidak mengakui apa dengan musyrikin Mekah ketika di Hudaybiyah, tidak mengakui. Jadi baiknya nama saya itu dicantumkan sebagaimana mereka itu mengetahui saya itu Muhammad bin Abdullah sudah. Nabi kan yang menghapus langsung namanya. Itu jelas dalam sejarah hadisnya soal. Kenapa bisa menghapus? Nabi kan ngerti sama tulisan itu. Kalau nggak ngerti, coba hapus tuh nomor 1. Tiba-tiba ngapusnya ngawur, nggak ngerti ya. Yang itu mutapak alaih hapus, bukan mutapak alaih dihapus. Kan ngerti berarti. Artinya Nabi itu tidak ada satupun yang memaknai ummi itu buta huruf. Hanya memaknai la yaqra'u wa la yaktubu. Kalau buta huruf atau tidak bisa baca, tidak bisa nulis, la yastati'u al-kitabata wal qira'ata. Itu bahasa Arabnya. Kalau ya la yaktubu wala yaqra'u itu tidak baca, tidak nulis. Yang tidak bukan berarti tidak bisa. Itu kalau masalah tadi ya. Baik. Allahumma shalli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa barik wa sallim ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Barakallahu li wa lakum wa ila liqa'in akhar. Nastaudiukumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.